Ya Allah, Ibu, Pak, kenapa ada di jalanan seperti ini? Tiap hari ibu dan bapak kerja, nak. Ngemis di jalanan dipaksa istrimu. Apa? Sungguh laknat istri durhaka, padahal aku sudah kirim uang ratusan juga. Seorang pria muda berdiri terpaku di pinggir jalan kota. Di depannya, seorang wanita tua berjalan tertatih sambil menggendong seorang pria lumpuh di punggungnya. Mereka berhenti di tepi jalan, menunduk pelan sambil meminta belas kasihan orang yang lewat. Pria muda itu tiba-tiba gemetar. Wanita tua itu adalah ibunya. Padahal selama 6 tahun terakhir, setiap bulan ia selalu mengirim uang ratusan juta dari luar negeri. Bahkan rumah mewah sudah ia bangun untuk keluarganya. Lalu kenapa ibunya justru mengemis di jalan sambil menggendong ayahnya yang lumpuh? Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, diberikan rezeki yang berlimpah. Yang lagi kerja, semoga cepat mendapat 1 miliar pertamanya. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, udara di kampung masih terasa dingin. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan kelapa dan rumah-rumah sederhana yang berjajar di sepanjang jalan tanah. Ayam berkokok dari kejauhan, sementara suara motor tua sesekali melintas membawa orang-orang yang hendak bekerja ke kota. Di depan sebuah rumah kayu sederhana, seorang pemuda berdiri memandangi halaman yang sejak kecil sudah ia kenal. Pemuda itu bernama Yogi, usianya baru 28 tahun, namun wajahnya sudah terlihat matang oleh banyaknya pikiran yang ia simpan sendirian. Sebuah tas besar terletak di samping kakinya. Tas itu berisi semua pakaian dan barang yang akan ia bawa ke negeri yang sangat jauh dari kampung ini. Yogi menarik napas panjang sambil memandang rumahnya sekali lagi. Rumah itu tidak besar, dindingnya dari papan kayu yang mulai kusam dimakan usia. Di terasnya ada kursi bambu tempat ayahnya biasanya duduk setiap sore sambil memandang jalan. Di halaman ada pohon mangga tua yang sering ia panjat saat kecil. Semua kenangan itu membuat dadanya terasa berat. Di dalam rumah, ibunya sedang menyiapkan sarapan sederhana. Suara piring dan sendok terdengar pelan dari dapur. Wanita tua itu sudah melewati usia 60 tahun. Tubuhnya kurus dan wajahnya penuh garis keriput, namun sorot matanya selalu hangat setiap kali melihat anaknya. Sementara di ruang depan, ayah Yogi duduk di kursi roda yang sudah terlihat tua. Beberapa tahun lalu, ayahnya mengalami sakit yang membuat kakinya lumpuh dan tidak bisa berjalan lagi. Yogi masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan. Ibunya menoleh dari dapur, lalu tersenyum tipis saat melihat anaknya berdiri di ambang pintu. Yogi sudah siap berangkat? Suara ibunya terdengar lembut, namun ada getaran kecil di dalamnya. Yogi mengangguk pelan. "Iya, Bu, pesawatnya siang ini." Ibunya tidak langsung menjawab. Ia hanya menaruh sendok di atas meja, lalu berjalan mendekat. Tangannya yang mulai keriput menyentuh lengan Yogi dengan pelan, seolah ingin memastikan bahwa anaknya benar-benar ada di hadapannya. "Ibu sebenarnya masih ingin kamu tinggal di sini." Kalimat itu keluar pelan, namun penuh rasa. Yogi menunduk sedikit. Hatinya terasa seperti diremas. Ia tahu ibunya tidak benar-benar ingin ia pergi jauh. Tapi ia juga tahu kalau ia tidak pergi, kehidupan mereka tidak akan berubah. Sejak ayahnya lumpuh, semua beban hidup terasa semakin berat. Biaya obat ayahnya tidak sedikit, sementara penghasilan dari pekerjaan serabutan di kampung tidak pernah cukup. Karena itulah, Yogi memutuskan untuk merantau ke luar negeri. Ia mendapat kesempatan bekerja di sebuah perusahaan konstruksi melalui temannya. Gajinya jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan di kampung. Yogi memegang tangan ibunya perlahan. Yogi pergi bukan untuk meninggalkan ibu sama bapak. Yogi cuma mau cari rezeki supaya ibu sama bapak bisa hidup lebih tenang. Ibunya menatap wajah anaknya lama. Mata tua itu mulai berkaca-kaca, namun ia berusaha menahannya. "Ibu tidak butuh rumah besar, Yogi. Ibu cuma butuh kamu sehat dan baik-baik di sana." Yogi tersenyum kecil, meskipun hatinya terasa berat. "Tenang saja, Bu. Yogi janji bakal kerja keras.
Nanti setiap bulan, Yogi kirim uang buat ibu sama bapak. Di kursi roda, ayah Yogi yang sejak tadi diam akhirnya berbicara dengan suara pelan. Pergilah nak, Yogi menoleh. Ayahnya menatapnya dengan mata yang penuh kebanggaan. Ayah tahu kamu anak yang kuat. Jangan pikirkan kami terlalu banyak. Fokus saja bekerja di sana. Kalimat itu sederhana, tapi terasa sangat berat. Yogi berjalan mendekat, lalu berlutut di depan ayahnya. Ia menggenggam tangan ayahnya yang mulai kurus. Yogi akan pulang suatu hari nanti, Pak. Yogi ingin bapak dan ibu hidup nyaman. Ayahnya tersenyum tipis. Kami sudah nyaman selama kamu masih mengingat kami. Suasana rumah menjadi hening beberapa saat. Di luar, suara motor ojek yang akan mengantar Yogi ke kota sudah terdengar berhenti di depan rumah. Waktunya benar-benar tiba. Yogi berdiri perlahan. Ia mengambil tas besar di lantai, lalu memandang rumah itu sekali lagi. Setiap sudut rumah itu seperti menyimpan kenangan yang tidak ingin ia tinggalkan. Ibunya tiba-tiba memeluknya erat. Pelukan itu hangat, tapi juga penuh rasa kehilangan. Jaga diri kamu baik-baik di sana, Yogi. Yogi mengangguk sambil memejamkan mata sejenak. Iya, Bu. Setelah beberapa saat, ia melepaskan pelukan itu lalu berjalan keluar rumah. Matahari pagi mulai naik perlahan di langit. Cahaya keemasan menyinari jalan kecil di depan rumah mereka. Yogi naik ke motor ojek yang menunggunya. Sebelum motor itu berjalan, ia menoleh ke belakang. Ibunya berdiri di teras sambil memegang ujung kerudungnya. Ayahnya terlihat di balik pintu dengan kursi roda. Dua orang tua yang selama ini menjadi alasan terbesar dalam hidupnya. Motor mulai berjalan perlahan meninggalkan rumah itu. Semakin jauh motor melaju, rumah kecil itu semakin mengecil di kejauhan, sampai akhirnya hilang dari pandangan. Perjalanan panjang Yogi pun dimulai. Hari-hari pertama di negeri orang tidak pernah mudah. Yogi harus bekerja di bawah terik matahari yang sangat panas. Ia mengangkat bahan bangunan, mencampur semen, dan melakukan berbagai pekerjaan berat dari pagi sampai malam. Tubuhnya sering terasa sangat lelah. Tangannya penuh luka kecil akibat pekerjaan kasar. Namun setiap kali rasa lelah datang, Yogi selalu teringat wajah ibunya dan ayahnya di rumah. Itu membuatnya terus bertahan. Bulan pertama gaji akhirnya tiba. Yogi duduk di kamar kecil tempat ia tinggal bersama beberapa pekerja lain. Kamar itu sempit dengan dinding putih yang polos. Di kangannya ada ponsel yang ia gunakan untuk mentransfer uang. Tanpa ragu, ia mengirim sebagian besar gajinya ke rumah. Setelah itu, ia menelpon. Suara ibunya terdengar dari seberang telepon. Halo Yogi. Yogi tersenyum meskipun tidak ada yang melihatnya. Ibu, uangnya sudah Yogi kirim ya, buat kebutuhan ibu sama bapak. Ibunya terdengar terdiam sebelum menjawab. Kamu tidak perlu kirim sebanyak itu, nak. Simpan juga untuk dirimu sendiri. Yogi menggeleng, meskipun ibunya tidak bisa melihat. Yogi baik-baik saja di sini, Bu. Yang penting ibu sama bapak jangan kekurangan apa-apa. Malam itu Yogi tidur dengan hati yang sedikit lebih tenang. Ia merasa semua lelah yang ia rasakan mulai memiliki arti. Bulan demi bulan berlalu, Yogi bekerja semakin keras. Uang yang ia kirim ke rumah juga semakin besar. Dalam pikirannya, ia membayangkan suatu hari nanti akan membangun rumah yang bagus untuk orang tuanya. Rumah yang tidak bocor saat hujan dan cukup nyaman untuk ayahnya yang menggunakan kursi roda. Setiap kali memikirkan itu, Yogi selalu tersenyum sendiri. Ia tidak tahu bahwa jauh di kampung halaman, sesuatu yang sangat berbeda sedang terjadi. Sesuatu yang perlahan akan mengubah hidup semua orang. Waktu berjalan pelan namun pasti. Bulan demi bulan berubah menjadi tahun. Kehidupan Yogi di negeri orang semakin penuh dengan rutinitas kerja yang berat, namun juga mulai membawa hasil yang ia impikan sejak awal. Setiap pagi sebelum matahari muncul, ia sudah berada di lokasi proyek bersama puluhan pekerja lainnya. Suara mesin, denting besi, dan langkah sepatu di atas tanah berpasir menjadi bagian dari kehidupan yang ia jalani setiap hari. Tubuhnya semakin kuat menghadapi pekerjaan kasar. Tangannya yang dulu halus kini penuh bekas luka dan kulit yang mengeras. Namun setiap kali malam datang dan pekerjaan selesai,
Kesunyian selalu mengingatkannya pada rumah kecil di kampung. Di kamar sempit tempat ia tinggal bersama beberapa pekerja lain, Yogi sering duduk sendiri di sudut ranjang sambil memandangi ponselnya. Ia membuka foto lama yang tersimpan di dalamnya. Foto ibunya yang tersenyum di depan rumah kayu. Foto ayahnya yang duduk di kursi roda dengan wajah tenang. Foto itu selalu membuat hatinya terasa hangat sekaligus rindu. Setiap bulan, tanpa pernah terlambat, Yogi mengirim uang ke rumah. Jumlahnya semakin lama semakin besar karena ia sering mengambil lembur tambahan. Ia jarang menggunakan uang untuk dirinya sendiri. Kehidupannya sangat sederhana, makan seadanya dan tinggal di kamar yang sempit bersama pekerja lain. Baginya, satu hal yang paling penting adalah memastikan orang tuanya hidup lebih baik. Pada suatu malam, setelah hampir 2 tahun bekerja di luar negeri, Yogi membuat keputusan besar. Ia ingin membangun rumah yang layak untuk kedua orang tuanya. Rumah kayu lama di kampung sudah terlalu rapuh. Saat musim hujan datang, air sering menetes dari atap yang bocor. Lantai papan juga sudah mulai lapuk dimakan usia. Yogi tidak ingin ibunya yang sudah tua harus terus hidup dalam kondisi seperti itu. Melalui telepon, ia berbicara dengan istrinya yang tinggal di kampung. Istrinya bernama Rina. Mereka menikah beberapa bulan sebelum Yogi berangkat merantau. Rina memiliki suara lembut yang selalu terdengar meyakinkan setiap kali berbicara. Yogi menceritakan rencananya untuk membangun rumah baru. Ia akan mengirim uang dalam jumlah besar agar rumah lama bisa diganti dengan rumah yang lebih bagus dan nyaman. Rina menyambut rencana itu dengan nada yang terdengar sangat senang. Ia mengatakan bahwa ibu dan ayah Yogi pasti akan sangat bahagia jika tinggal di rumah baru yang layak. Mendengar itu, hati Yogi terasa sangat lega. Ia merasa telah melakukan sesuatu yang benar. Beberapa bulan kemudian, proses pembangunan rumah dimulai di kampung. Yogi mengirim uang secara bertahap untuk membeli bahan bangunan dan membayar tukang. Setiap kali ia menelpon Rina, istrinya selalu menceritakan perkembangan rumah tersebut dengan suara penuh semangat. Katanya rumah itu mulai berdiri dengan dinding yang kokoh. Lantainya sudah menggunakan keramik yang mengkilap. Bahkan halaman depannya dibuat lebih luas, agar ayah Yogi bisa bergerak dengan kursi roda tanpa kesulitan. Rina juga sering mengirimkan foto rumah yang sedang dibangun. Yogi melihat foto itu dengan mata yang penuh harapan. Rumah yang dulunya hanya berupa papan kayu, kini berubah menjadi bangunan besar dengan cat cerah dan pagar besi di depannya. Terlihat sangat berbeda dari rumah-rumah lain di kampung. Setiap kali melihat foto itu, Yogi merasa lelahnya selama ini tidak sia-sia. Dalam bayangannya, ia membayangkan ibunya berjalan pelan di dalam rumah baru itu dengan wajah bahagia. Ayahnya duduk di ruang depan sambil menikmati udara sore, tanpa harus khawatir tentang hujan yang bocor dari atap. Bayangan itu membuat Yogi semakin bersemangat bekerja. Tahun demi tahun terus berlalu, rumah mewah itu akhirnya selesai dibangun. Rina mengirim foto terakhir yang memperlihatkan rumah besar dengan cat putih bersih, dan jendela kaca yang berkilau terkena sinar matahari. Di foto itu, Rina berdiri di depan rumah dengan senyum lebar. Yogi memandang foto itu lama sekali. Dalam hatinya ia merasa sangat bangga. Ia membayangkan kedua orang tuanya sekarang pasti hidup lebih nyaman dibandingkan sebelumnya. Setiap kali ia menelpon, Rina selalu mengatakan bahwa ibu dan ayah Yogi baik-baik saja. Ia berkata bahwa ibunya sering duduk santai di teras rumah, sementara ayahnya menghabiskan waktu di ruang depan. Semua terdengar sangat baik. Tidak pernah ada nada yang mencurigakan dalam suara Rina. Tidak pernah ada cerita tentang kesulitan atau masalah. Semuanya terdengar seperti kehidupan yang tenang. Namun di balik cerita yang terdengar indah itu, kenyataan di kampung ternyata jauh berbeda. Rumah besar yang berdiri megah itu memang nyata. Temboknya tinggi dan catnya terlihat baru. Pagar besinya berdiri kokoh di depan halaman. Tetapi di dalam rumah itu tidak ada kehangatan keluarga. Sejak rumah itu selesai dibangun, sikap Rina terhadap kedua mertuanya mulai berubah perlahan. Pada awalnya ia masih terlihat sopan dan ramah seperti biasanya. Namun waktu demi waktu sifat aslinya mulai terlihat. Rina merasa rumah itu adalah miliknya karena Yogi selalu mengirim uang melalui dirinya. Ia mulai mengatur segala hal di rumah sesuai keinginannya. Ia tidak lagi memperlakukan kedua orang tua Yogi dengan hormat seperti sebelumnya.
Ayah Yogi yang lumpuh sering dianggap sebagai beban karena tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara ibunya yang sudah tua dianggap hanya menambah pekerjaan di rumah. Setiap hari Rina semakin sering menunjukkan sikap dingin kepada mereka. Kata-katanya mulai terasa tajam meskipun di depan Yogi ia selalu terdengar lembut. Ibu Yogi hanya bisa diam menerima semua itu. Wanita tua itu tidak pernah mengeluh kepada anaknya di luar negeri. Ia tidak ingin membuat Yogi khawatir. Baginya yang paling penting adalah anaknya bisa bekerja dengan tenang di negeri orang. Sementara ayah Yogi yang duduk di kursi roda hanya bisa memandang keadaan dengan perasaan sedih yang ia simpan sendiri. Hari-hari di rumah besar itu terasa semakin sunyi. Rumah yang seharusnya menjadi tempat nyaman bagi keluarga, justru terasa asing bagi dua orang tua yang telah menghabiskan hidup mereka membesarkan anaknya. Di luar rumah, orang-orang kampung sering memandang bangunan besar itu dengan rasa kagum. Mereka berkata bahwa Yogi benar-benar berhasil merantau ke luar negeri. Namun tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana kehidupan yang terjadi di dalamnya. Sementara itu, di negeri yang jauh, Yogi terus bekerja keras, tanpa pernah menyadari bahwa rumah besar yang ia bangun dengan penuh cinta, perlahan berubah menjadi tempat yang menyimpan penderitaan bagi kedua orang tuanya. Sebuah penderitaan yang segera akan menjadi awal dari kisah yang jauh lebih menyakitkan. Rumah besar itu berdiri megah di tengah kampung yang sederhana. Dindingnya bersih dan jendelanya berkilau saat terkena cahaya matahari pagi. Banyak orang yang lewat sering berhenti sejenak untuk melihat bangunan itu dari luar pagar. Mereka tahu, rumah itu dibangun dari hasil kerja keras Yogi yang merantau jauh ke luar negeri. Bagi orang-orang di kampung, rumah itu menjadi tanda keberhasilan seorang anak yang tidak melupakan keluarganya. Namun, di balik tembok yang tinggi itu, suasana rumah tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Hari-hari pertama setelah rumah itu selesai dibangun, sebenarnya masih terasa tenang. Ibu Yogi masih berusaha menata rumah dengan rapi, meskipun tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Ia menyapu lantai keramik yang dingin setiap pagi dan membuka jendela agar udara segar masuk ke dalam rumah. Ayah Yogi biasanya duduk di kursi roda dekat ruang depan. Dari sana ia bisa melihat halaman rumah dan pohon mangga kecil yang baru ditanam di sudut pagar. Rumah itu memang jauh lebih nyaman dibandingkan rumah kayu lama yang dulu mereka tempati. Tidak ada lagi atap bocor saat hujan datang, tidak ada lagi angin dingin yang masuk dari celah papan dinding. Namun, perlahan, suasana di rumah itu mulai berubah. Rina yang sejak awal terlihat ramah, mulai memperlihatkan sikap yang berbeda. Perubahan itu terjadi pelan-pelan, seperti bayangan yang muncul saat matahari mulai tenggelam. Pada awalnya, ia hanya terlihat lebih sering mengeluh tentang pekerjaan rumah. Ia merasa harus melakukan terlalu banyak hal sendirian. Kata-katanya mulai terdengar dingin setiap kali berbicara dengan Ibu Yogi. Wanita tua itu hanya diam mendengarkan. Baginya, selama tidak terjadi keributan besar, semuanya masih bisa ditahan. Namun, suatu pagi, semuanya berubah menjadi jauh lebih berat. Hari itu, matahari baru saja muncul dari balik pepohonan ketika Ibu Yogi keluar dari kamar kecilnya. Ia berjalan pelan menuju dapur untuk menyiapkan air minum seperti biasanya. Namun ia melihat Rina sudah berdiri di ruang tengah dengan wajah yang terlihat tidak sabar. Di meja ada beberapa lembar uang yang tergeletak. Rina memandang Ibu Yogi dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Kata-katanya keluar dengan nada yang tidak lagi sopan seperti sebelumnya. Ia mulai mengatakan bahwa kehidupan di rumah itu tidak bisa terus seperti ini. Menurutnya, semua orang harus berusaha mendapatkan uang sendiri. Ibu Yogi tidak langsung mengerti maksud kata-kata itu. Selama ini, semua kebutuhan rumah selalu berasal dari kiriman uang Yogi yang datang setiap bulan. Jumlahnya bahkan lebih dari cukup untuk hidup sederhana di kampung. Namun Rina mengatakan bahwa uang itu tidak boleh terus digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah. Ia merasa uang kiriman Yogi adalah hasil kerja keras suaminya yang seharusnya digunakan untuk masa depan mereka. Sementara kedua orang tua Yogi menurutnya tidak bisa terus bergantung. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang perlahan menyayat hati. Ibu Yogi mencoba menjelaskan dengan suara pelan bahwa ia tidak pernah meminta apa-apa dari uang tersebut. Ia bahkan selalu hidup sangat sederhana.
Namun Rina tidak ingin mendengarkan penjelasan itu. Baginya semua alasan terdengar sama. Hari itu untuk pertama kalinya Rina mengatakan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ia meminta Ibu Yogi mencari uang sendiri di luar rumah. Wanita tua itu terdiam cukup lama. Tubuhnya yang sudah lemah terasa semakin berat ketika mendengar kata-kata itu. Ia mencoba melihat wajah Rina dengan harapan bahwa mungkin semua itu hanya ucapan yang keluar karena emosi sesaat. Namun tatapan Rina tetap dingin. Tidak ada keraguan dalam sikapnya. Ayah Yogi yang duduk di kursi roda hanya bisa memandang dari sudut ruangan dengan wajah yang penuh kesedihan. Ia tahu istrinya sudah terlalu tua untuk melakukan pekerjaan berat. Bahkan berjalan jauh saja sering membuat tubuhnya terasa sangat lelah. Namun keadaan mereka membuat semua terasa sulit. Beberapa hari setelah percakapan itu, kehidupan di rumah besar itu berubah sepenuhnya. Rina tidak lagi menyediakan makanan seperti biasanya. Ia mengatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ibu Yogi akhirnya mulai keluar rumah dengan langkah pelan. Pada awalnya ia hanya berjalan di sekitar kampung, mencoba mencari pekerjaan kecil yang mungkin masih bisa ia lakukan. Namun tidak ada banyak pilihan bagi wanita setua dirinya. Pekerjaan yang membutuhkan tenaga sudah tidak mungkin ia kerjakan. Sementara pekerjaan lain biasanya diberikan kepada orang yang lebih muda. Hari-hari berlalu dengan rasa bingung yang semakin berat. Hingga suatu hari, Rina kembali mengatakan sesuatu yang membuat hati Ibu Yogi terasa sangat hancur. Ia mengatakan bahwa jika ingin mendapatkan uang, maka Ibu Yogi harus meminta kepada orang-orang yang lewat di jalan kota. Kata-kata itu seperti memukul hatinya. Selama hidupnya, ia tidak pernah membayangkan akan melakukan hal seperti itu. Namun, kenyataan hidup membuatnya tidak memiliki banyak pilihan. Ayah Yogi yang lumpuh juga tidak mungkin ditinggalkan sendirian di rumah. Karena itulah, suatu pagi yang terasa sangat berat, akhirnya menjadi awal dari perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ibu Yogi membantu suaminya naik ke punggungnya dengan sangat hati-hati. Tubuh ayah Yogi memang tidak besar. Namun bagi wanita tua yang sudah lemah, beban itu tetap terasa sangat berat. Langkah pertama terasa sangat sulit. Ia berjalan pelan keluar dari halaman rumah besar yang dibangun oleh anaknya sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi mereka, kini terasa seperti tempat yang tidak lagi menerima keberadaan mereka. Di jalan kampung, beberapa orang melihat mereka dengan wajah heran. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Ibu Yogi hanya menundukkan wajahnya sambil terus berjalan. Perjalanan menuju jalan kota terasa sangat panjang. Matahari semakin naik, dan udara mulai terasa panas. Setiap langkah yang ia ambil membuat punggungnya terasa semakin berat. Namun, ia terus berjalan. Ketika akhirnya sampai di tepi jalan yang ramai oleh kendaraan dan orang-orang yang berlalu lalang, ia berhenti sejenak. Hatinya berdebar sangat kencang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdiri di pinggir jalan dengan tujuan meminta belas kasihan dari orang lain. Ayah Yogi di punggungnya hanya bisa menutup mata menahan rasa sedih yang tidak bisa ia ungkapkan. Beberapa orang yang lewat mulai melirik mereka dengan rasa kasihan. Seorang pengendara motor berhenti sejenak, lalu memberikan uang kecil sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Ibu Yogi menerima uang itu dengan tangan gemetar. Perasaan malu bercampur dengan rasa terpaksa membuat dadanya terasa sesak. Hari pertama itu menjadi awal dari kehidupan baru yang penuh penderitaan. Setiap pagi ia harus berjalan membawa suaminya menuju jalan kota. Panas matahari dan debu kendaraan menjadi teman yang tidak bisa dihindari. Namun semua itu harus ia jalani karena tidak ada lagi tempat lain untuk bergantung. Sementara di tempat yang sangat jauh dari semua itu, Yogi terus bekerja keras dengan keyakinan bahwa kedua orang tuanya sedang hidup dengan nyaman di rumah besar yang ia bangun dengan penuh harapan. Hari demi hari mulai membentuk rutinitas yang menyakitkan bagi kedua orang tua Yogi. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar tinggi, Ibu Yogi sudah bersiap di depan rumah besar itu dengan tubuh yang masih terasa kaku karena kelelahan hari sebelumnya. Langkahnya selalu pelan ketika membantu suaminya naik ke punggungnya. Ia sudah belajar menyesuaikan posisi agar beban itu sedikit lebih seimbang, walaupun tetap saja terasa sangat berat bagi tubuhnya yang rentah.
Jalanan menuju kota menjadi bagian yang paling melelahkan. Jalan tanah di kampung berubah menjadi jalan beraspal yang dipenuhi kendaraan ketika semakin mendekati pusat kota. Suara klakson dan deru mesin sering membuat Ibu Yogi sedikit terkejut, karena ia tidak terbiasa berada di tengah keramaian seperti itu setiap hari. Di pinggir jalan yang ramai itulah mereka menghabiskan waktu berjam-jam, berdiri atau duduk di tepi trotoar sambil menundukkan kepala. Orang-orang yang lewat kadang hanya melirik sebentar, lalu melanjutkan perjalanan tanpa berhenti. Beberapa orang lainnya memberikan uang kecil dengan wajah yang penuh rasa kasihan. Setiap kali menerima uang itu, Ibu Yogi selalu mengucapkan terima kasih dengan suara pelan, meskipun hatinya terasa sangat perih. Bukan karena jumlah uangnya yang sedikit, tetapi karena kenyataan hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ayah Yogi yang berada di punggungnya sering menutup mata. Ia tidak ingin melihat tatapan orang-orang yang lewat. Rasa bersalah di dalam hatinya terasa sangat dalam, karena ia merasa menjadi beban terbesar bagi istrinya. Sore hari, ketika matahari mulai turun dan bayangan gedung memanjang di jalan kota, mereka perlahan berjalan kembali ke kampung. Langkah Ibu Yogi semakin berat karena tubuhnya sudah sangat lelah. Setelah sampai di rumah besar itu, mereka biasanya langsung masuk ke kamar kecil di bagian belakang rumah. Rina jarang memperhatikan keadaan mereka. Baginya, selama kedua orang tua itu tidak mengganggu urusan rumah tangga, semuanya sudah cukup. Rutinitas seperti itu terus berlangsung hari demi hari, tanpa diketahui Yogi. Sementara di negeri yang jauh, kehidupan Yogi tetap dipenuhi kerja keras dan harapan yang sederhana. Ia sering menelpon rumah setiap beberapa minggu sekali. Waktu kerja yang padat membuatnya tidak selalu bisa menelpon setiap hari. Namun, ia selalu berusaha mencari waktu luang untuk mendengar kabar dari kampung. Biasanya Rina yang pertama mengangkat telepon. Suara istrinya selalu terdengar tenang dan lembut, seperti tidak pernah ada masalah apapun. Rina selalu bercerita tentang rumah yang sudah berdiri megah dan kehidupan yang menurutnya berjalan sangat baik. Ia mengatakan bahwa Ibu Yogi sering duduk santai di teras rumah, menikmati udara sore. Ayah Yogi juga disebutkan sering menghabiskan waktu di ruang depan sambil melihat televisi. Cerita itu selalu membuat hati Yogi terasa hangat. Ia membayangkan kedua orang tuanya benar-benar menikmati masa tua dengan lebih tenang setelah bertahun-tahun hidup sederhana. Setiap kali mendengar kabar seperti itu, Yogi merasa semua lelahnya selama bekerja di negeri orang menjadi terasa ringan. Kadang-kadang ia meminta berbicara langsung dengan ibunya. Rina biasanya memanggil Ibu Yogi dengan suara yang terdengar biasa saja, lalu memberikan telepon kepada wanita tua itu. Ketika ibunya berbicara di telepon, suaranya selalu terdengar lembut, namun sedikit lelah. Yogi sering berpikir bahwa mungkin ibunya hanya merasa rindu sehingga suaranya terdengar seperti itu. Ibu Yogi selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi setiap hari. Baginya, menjaga hati anaknya jauh lebih penting daripada menceritakan penderitaan yang sedang ia alami. Ia tahu Yogi bekerja sangat keras di negeri orang. Jika ia mengetahui kebenaran yang terjadi di rumah, mungkin hatinya akan hancur dan pekerjaannya bisa terganggu. Karena itulah, setiap kali berbicara di telepon, Ibu Yogi selalu berusaha terdengar tenang. Ia mengatakan bahwa rumah baru mereka sangat nyaman dan kehidupan berjalan dengan baik. Yogi selalu tersenyum setiap kali mendengar itu. Di kamar sempit tempat ia tinggal bersama pekerja lain, ia sering menutup telepon dengan perasaan lega. Baginya, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada mengetahui kedua orang tuanya hidup tanpa kesulitan. Setelah percakapan itu, biasanya Yogi kembali bekerja dengan semangat yang lebih besar. Ia sering mengambil pekerjaan tambahan agar bisa mendapatkan lebih banyak uang. Beberapa temannya bahkan mengatakan bahwa ia bekerja terlalu keras. Namun Yogi selalu menjawab dengan senyum sederhana. Baginya, semua itu dilakukan untuk keluarga. Sementara itu, di kampung kebohongan terus berulang dari waktu ke waktu. Setiap kali Yogi mengirim uang, Rina selalu menerima transfer itu dengan perasaan puas. Jumlah uang yang datang setiap bulan semakin besar, karena Yogi terus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Rina menyimpan sebagian besar uang itu untuk dirinya sendiri. Ia membeli berbagai barang yang membuat hidupnya terlihat lebih mewah dibandingkan orang-orang lain di kampung.
pakaian baru sering terlihat di lemari rumah itu. Beberapa perabot baru juga mulai memenuhi ruang tamu yang luas. Orang-orang yang datang berkunjung sering memuji rumah besar itu, dan kehidupan Rina yang terlihat sangat nyaman. Tidak ada yang benar-benar menyadari bahwa di balik semua itu, ada dua orang tua yang setiap hari berjalan di bawah panas matahari untuk meminta belas kasihan di jalan kota. Penderitaan itu berlangsung begitu lama, hingga menjadi sesuatu yang terasa seperti bagian dari kehidupan sehari-hari. Tubuh Ibu Yogi semakin kurus karena kelelahan yang terus menumpuk. Langkahnya semakin pelan setiap kali berjalan menuju kota. Namun ia tetap bertahan, karena tidak ingin meninggalkan suaminya yang lumpuh sendirian. Di sisi lain, kebohongan yang terus diceritakan kepada Yogi membuat jarak antara kenyataan dan harapan semakin jauh. Yogi tetap hidup dengan keyakinan bahwa semua yang ia lakukan telah memberikan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Ia tidak pernah menyadari bahwa setiap rupiah yang ia kirim sebenarnya tidak pernah benar-benar sampai kepada mereka. Kebohongan itu terus berputar seperti lingkaran yang tidak pernah berhenti. Hingga suatu hari, ketika waktu mulai mendekati tahun ke-6 sejak Yogi meninggalkan kampung, sebuah keputusan yang sederhana akan mengubah semuanya. Keputusan untuk pulang tanpa memberi kabar kepada siapapun. Waktu berjalan tanpa terasa. Hari demi hari berganti menjadi bulan, dan bulan berubah menjadi tahun. Kehidupan terus bergerak maju, sementara banyak hal di dalamnya berubah perlahan tanpa disadari. Bagi Yogi, 6 tahun di negeri orang terasa seperti perjalanan yang sangat panjang. Sejak hari pertama ia menginjakkan kaki di tempat kerja yang asing itu, hingga sekarang, hidupnya selalu dipenuhi dengan rutinitas yang hampir sama setiap hari. Pagi dimulai dengan suara alarm yang sederhana di ponselnya. Sebelum matahari muncul, ia sudah bangun dan bersiap menuju lokasi pekerjaan. Sarapan yang ia makan biasanya sangat sederhana, hanya roti atau nasi dengan lauk seadanya. Setelah itu, ia bergabung dengan para pekerja lain menuju proyek yang selalu dipenuhi suara mesin dan debu bangunan. Hari-hari seperti itu ia jalani tanpa banyak keluhan. Tubuhnya sudah terbiasa dengan pekerjaan berat. Tangannya yang dulu sering terluka, kini menjadi kuat dan terbiasa memegang alat kerja yang berat. Wajahnya yang dulu terlihat muda, kini terlihat lebih matang oleh pengalaman hidup yang ia lalui. Meskipun begitu, ada satu hal yang tidak pernah berubah di dalam dirinya, yaitu kerinduan kepada kampung halaman. Setiap kali malam datang dan pekerjaan selesai, Yogi sering duduk sendirian di luar kamar tempat tinggal para pekerja. Udara malam di negeri orang terasa berbeda dari udara di kampungnya yang sejuk. Namun, ketika ia menatap langit yang penuh bintang, pikirannya selalu kembali kepada rumah yang ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Ia sering membayangkan ibunya duduk di teras rumah besar yang ia bangun. Mungkin ibunya sedang menikmati angin sore sambil melihat orang-orang yang lewat di jalan kampung. Ia juga membayangkan ayahnya duduk di ruang depan dengan kursi roda yang menghadap ke halaman. Mungkin ayahnya sedang memandangi pohon mangga yang pernah mereka tanam bersama. Bayangan-bayangan sederhana itu selalu membuat Yogi merasa tenang. Baginya, semua kerja keras yang ia lakukan terasa berarti, karena ia percaya orang tuanya hidup lebih baik sekarang. Setiap bulan tanpa pernah terlewat, ia tetap mengirim uang ke rumah. Jumlahnya bahkan jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun pertama ia bekerja. Beberapa temannya yang bekerja bersamanya sering merasa heran melihat kebiasaannya. Mereka melihat Yogi jarang membeli barang untuk dirinya sendiri. Pakaian yang ia gunakan tetap sederhana, ia juga tidak pernah menghabiskan waktu untuk bersenang-senang seperti sebagian pekerja lain yang kadang pergi keluar kota saat libur. Ketika ditanya mengapa ia hidup sangat sederhana, Yogi selalu menjawab dengan senyum kecil. Baginya yang terpenting adalah keluarga di rumah. Uang yang ia kirim bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sebagai bentuk rasa terima kasih kepada kedua orang tuanya yang telah membesarkannya dengan penuh pengorbanan. Sementara itu di kampung halaman, waktu juga berjalan dengan cara yang berbeda. 6 tahun yang panjang menjadi masa yang penuh penderitaan bagi ibu dan ayah Yogi. Setiap hari mereka menjalani rutinitas yang hampir sama seperti hari pertama ketika mereka terpaksa pergi ke jalan kota. Ibu Yogi selalu bangun lebih pagi dari biasanya. Tubuhnya sering terasa sakit, terutama di bagian punggung karena harus menggendong suaminya setiap hari. Namun ia tetap memaksakan diri berdiri dan berjalan menuju halaman rumah. Rumah besar yang dulu membuatnya merasa bangga,
kini terasa sangat asing. Halaman luas yang dulu ia bayangkan akan menjadi tempat berkumpul keluarga, kini hanya menjadi tempat yang ia lewati setiap pagi dengan perasaan berat. Setelah membantu suaminya naik ke punggungnya, ia berjalan keluar rumah dengan langkah yang sangat pelan. Jalan menuju kota sudah sangat ia kenal. Setiap belokan dan setiap pohon di sepanjang jalan itu seolah menjadi saksi perjalanan panjang yang harus ia jalani setiap hari. Ketika sampai di tepi jalan kota, mereka biasanya mencari tempat yang sedikit teduh agar tidak terlalu terkena panas matahari. Beberapa orang yang sering lewat bahkan mulai mengenali mereka. Ada yang memberikan uang dengan wajah penuh kasihan. Ada juga yang hanya melihat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Hari demi hari berjalan dengan cara yang sama. Kadang hujan turun dengan deras membuat pakaian mereka basah. Kadang matahari bersinar sangat terik, hingga membuat tubuh mereka terasa semakin lemah. Namun semua itu harus tetap dijalani, karena tidak ada pilihan lain. Ayah Yogi yang berada di punggung istrinya sering merasa sangat bersalah. Ia tahu kondisi tubuh istrinya sudah tidak kuat seperti dulu. Namun ia juga tidak mampu melakukan apapun untuk membantu. Setiap kali mereka kembali ke rumah pada sore hari, tubuh Ibu Yogi selalu terasa sangat lelah. Ia biasanya duduk sebentar di kamar kecil mereka, sambil menarik napas panjang sebelum akhirnya berbaring di kasur tipis. Di dalam hatinya, ia sering memikirkan anaknya yang jauh di negeri orang. Ia selalu berharap Yogi dalam keadaan sehat dan tidak mengalami kesulitan. Walaupun hidupnya sekarang penuh penderitaan, ia tetap merasa bangga kepada anaknya yang telah bekerja keras demi keluarga. Di sisi lain, Rina menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Selama 6 tahun itu, hidupnya terlihat semakin nyaman. Uang kiriman Yogi terus datang setiap bulan tanpa pernah terlambat. Rumah besar itu juga membuat banyak orang di kampung memandangnya dengan rasa kagum. Tidak sedikit yang menganggap Rina sebagai wanita yang beruntung, karena memiliki suami yang sukses merantau. Rina menikmati semua perhatian itu. Ia sering membeli barang baru untuk dirinya sendiri. Beberapa bagian rumah juga ia ubah agar terlihat lebih indah. Semua itu dilakukan tanpa pernah memikirkan dua orang tua yang tinggal di bagian belakang rumah. Dengan kehidupan yang sangat sederhana. 6 tahun yang panjang akhirnya membawa Yogi pada satu pemikiran yang semakin kuat di dalam hatinya. Ia mulai merasa rindu kepada kampung halaman lebih dari sebelumnya. Kerja keras selama bertahun-tahun membuatnya merasa sudah saatnya ia melihat langsung kehidupan keluarganya. Suatu malam setelah menyelesaikan pekerjaan lembur, Yogi duduk sendirian di luar kamar. Angin malam terasa pelan menyentuh wajahnya. Di tangannya ada ponsel yang ia gunakan untuk melihat kembali foto rumah besar di kampung. Foto itu sudah lama tersimpan di galeri ponselnya. Ia memandang gambar rumah itu cukup lama. Dalam hatinya muncul keinginan yang tidak bisa ia abaikan lagi. Yogi ingin pulang. Bukan hanya untuk berlibur sebentar, tetapi untuk melihat langsung bagaimana kehidupan orang tuanya setelah 6 tahun berlalu. Namun kali ini ia tidak ingin memberi kabar kepada siapapun. Ia ingin membuat kejutan untuk keluarganya. Ia membayangkan wajah ibunya yang akan sangat terkejut ketika melihatnya tiba-tiba berdiri di depan rumah. Bayangan itu membuat Yogi tersenyum kecil dalam gelapnya malam. Ia tidak pernah menyadari bahwa kepulangannya nanti justru akan membuka kenyataan yang jauh lebih menyakitkan dari apapun yang pernah ia bayangkan selama ini. Keinginan untuk pulang semakin sering muncul di dalam pikiran Yogi setelah malam itu. Pada awalnya, ia hanya menganggapnya sebagai rasa rindu yang biasa, sesuatu yang sering dirasakan oleh orang yang telah lama meninggalkan rumah. Namun semakin hari, perasaan itu semakin kuat, hingga sulit diabaikan. Setiap kali ia selesai bekerja dan duduk sendirian di kamar kecil tempat tinggalnya, pikirannya selalu kembali ke kampung halaman.
Ia membayangkan rumah besar yang berdiri di tengah kampung dengan halaman luas dan jendela yang selalu terbuka pada sore hari. Ia juga membayangkan ibunya berjalan pelan di dalam rumah sambil menata barang-barang di ruang tamu. Semua bayangan itu terasa begitu nyata hingga kadang membuat Yogi tersenyum sendiri. 6 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Selama itu pula, ia belum pernah pulang sekalipun. Pekerjaan yang padat dan keinginannya untuk terus mengumpulkan uang membuat ia selalu menunda rencana pulang. Namun sekarang keinginannya terasa berbeda. Bukan hanya sekadar rindu, tetapi juga perasaan bahwa sudah saatnya ia kembali melihat langsung kehidupan keluarganya. Suatu pagi, ketika matahari belum sepenuhnya tinggi, Yogi berdiri di lokasi proyek dengan pikiran yang masih dipenuhi rencana itu. Suara mesin dan percakapan para pekerja di sekelilingnya terdengar seperti biasa, namun pikirannya tidak benar-benar berada di tempat itu. Ketika waktu istirahat tiba, ia duduk di pinggir proyek sambil memegang ponselnya. Layar ponsel itu menampilkan foto rumah besar yang selama ini ia banggakan. Rumah itu terlihat indah dalam foto. Dinding putihnya bersih dan halaman depannya tampak luas. Yogi memandang foto itu lama sekali. Di dalam hatinya muncul keyakinan yang semakin kuat. Ia ingin pulang tanpa memberi kabar kepada siapapun. Bukan karena ada sesuatu yang mencurigakan, tetapi karena ia ingin memberikan kejutan kepada keluarganya. Ia ingin melihat reaksi mereka ketika tiba-tiba ia muncul di depan rumah setelah bertahun-tahun tidak pulang. Bayangan wajah ibunya yang terkejut dan bahagia membuat hatinya terasa hangat. Hari itu, setelah pekerjaan selesai, Yogi langsung pergi ke kantor kecil perusahaan tempat ia bekerja. Ia berbicara dengan pengawas proyek mengenai rencana cuti beberapa minggu. Pengawas itu awalnya terlihat sedikit heran karena selama ini Yogi hampir tidak pernah mengambil cuti panjang. Namun setelah mendengar alasan bahwa ia ingin pulang menemui keluarganya di Indonesia, pengawas itu akhirnya mengangguk mengerti. Cuti selama beberapa minggu pun disetujui. Setelah keluar dari kantor, Yogi merasa seperti beban besar yang selama ini menempel di bahunya perlahan terangkat. Ia berjalan kembali ke kamar tempat tinggalnya dengan langkah yang lebih ringan. Malam itu, ia mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk perjalanan pulang. Tas yang dulu ia bawa ketika pertama kali datang ke negeri itu, kembali ia keluarkan dari bawah ranjang. Tas itu terlihat sedikit lebih usang sekarang, namun masih cukup kuat untuk membawa barang-barang yang ia butuhkan. Yogi mulai melipat pakaian dengan rapi. Sebagian besar barang yang ia masukkan ke dalam tas bukan hanya miliknya, tetapi juga hadiah kecil untuk keluarganya di kampung. Ia membeli beberapa pakaian baru untuk ibunya, kain yang lembut dengan warna yang sederhana, karena ia tahu ibunya tidak pernah menyukai sesuatu yang terlalu mencolok. Ia juga membeli selimut tebal untuk ayahnya, agar lebih nyaman ketika malam datang. Sementara untuk Rina, ia membeli beberapa barang yang menurutnya mungkin disukai istrinya. Semua barang itu dimasukkan ke dalam tas dengan hati yang penuh harapan. Di dalam pikirannya, ia membayangkan bagaimana keluarganya akan menyambut kepulangannya. Ia membayangkan duduk bersama ibunya di ruang tamu sambil bercerita tentang kehidupan di negeri orang. Ia juga membayangkan membantu ayahnya keluar ke halaman, agar bisa menikmati udara sore bersama. Malam terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Beberapa hari kemudian, semua persiapan perjalanan akhirnya selesai. Pagi itu, Yogi berdiri di bandara dengan tas besar di tangannya. Bandara itu ramai oleh orang-orang yang datang dan pergi dari berbagai negara. Suara pengumuman penerbangan terdengar dari pengeras suara, sementara orang-orang berjalan dengan langkah cepat menuju gerbang masing-masing. Yogi berdiri sejenak di tengah keramaian itu. 6 tahun lalu, ia juga berdiri di tempat yang hampir sama, ketika pertama kali meninggalkan Indonesia. Saat itu, hatinya dipenuhi kegelisahan dan rasa tidak pasti. Sekarang, perasaannya berbeda. Ia merasa lebih tenang, namun juga dipenuhi rasa rindu yang sangat dalam. Ketika pesawat akhirnya lepas landas dan meninggalkan negeri tempat ia bekerja selama bertahun-tahun, Yogi memandang keluar jendela. Langit biru dan awan putih terlihat seperti hamparan luas yang tak berujung. Perjalanan panjang kembali menuju tanah kelahirannya pun dimulai. Selama perjalanan itu, Yogi sering menutup mata sambil membayangkan kampung halamannya. Ia membayangkan jalan kecil yang dulu sering ia lalui ketika masih muda. Ia juga membayangkan suara ayam berkokok di pagi hari
dan angin sore yang bertiup pelan melewati pepohonan kelapa. Semua kenangan itu terasa sangat dekat meskipun sudah lama ia tinggalkan. Setelah beberapa jam perjalanan, pesawat akhirnya mendarat di Indonesia. Udara yang ia hirup ketika keluar dari bandara terasa berbeda dari udara di negeri orang. Ada sesuatu yang membuatnya merasa benar-benar kembali ke rumah. Yogi tidak langsung menghubungi siapapun. Ia sengaja menyimpan rencana kepulangannya sebagai kejutan. Dari bandara, ia melanjutkan perjalanan menuju kota terdekat dengan kampungnya menggunakan kendaraan umum. Perjalanan itu memakan waktu cukup lama, namun Yogi tidak merasa lelah. Sepanjang perjalanan, ia memandang keluar jendela mobil. Pemandangan sawah hijau dan rumah-rumah kecil di pinggir jalan membuat hatinya terasa hangat. Semakin dekat dengan kampung halaman, semakin kuat pula rasa rindu yang ia rasakan. Ketika kendaraan akhirnya memasuki kota kecil yang tidak terlalu jauh dari kampungnya, matahari sudah mulai condong ke arah barat. Yogi memutuskan untuk turun di pusat kota sebelum melanjutkan perjalanan ke kampung. Ia ingin membeli beberapa makanan dan oleh-oleh tambahan untuk dibawa pulang. Keramaian kota kecil itu terasa sangat akrab baginya. Orang-orang berjalan di trotoar, sementara pedagang kaki lima sibuk melayani pembeli. Yogi berjalan pelan menyusuri jalan itu dengan tas di tangannya. Ia tidak tahu bahwa beberapa langkah di depan sana, takdir sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengubah seluruh perasaannya. Sebuah pertemuan yang tidak pernah ia bayangkan ketika memutuskan pulang diam-diam dari negeri yang jauh. Sore di kota kecil itu terasa hangat. Matahari mulai turun perlahan, dan cahaya kuning keemasan menyentuh bangunan-bangunan yang berdiri di sepanjang jalan. Suasana tidak terlalu ramai, namun cukup hidup dengan orang-orang yang berjalan pulang setelah menyelesaikan pekerjaan mereka. Yogi berjalan pelan di trotoar sambil membawa tas di tangannya. Langkahnya tidak terburu-buru karena ia merasa ingin menikmati setiap bagian perjalanan pulang itu. Sudah terlalu lama ia tidak melihat kota kecil yang dulu sering ia datangi ketika masih tinggal di kampung. Di kanan kirinya pedagang kaki lima mulai menata dagangan mereka. Aroma makanan dari warung sederhana menyebar ke udara, membuat orang-orang yang lewat berhenti sejenak untuk membeli. Yogi sempat berhenti di sebuah toko kecil untuk membeli beberapa makanan ringan yang ingin ia bawa pulang. Ia juga membeli buah-buahan yang menurutnya akan disukai ibunya. Setelah itu ia kembali berjalan menyusuri trotoar. Perasaannya terasa ringan. Bayangan tentang pertemuan dengan orang tuanya terus muncul di dalam pikirannya. Ia membayangkan wajah ibunya yang akan terlihat sangat bahagia ketika melihatnya tiba-tiba berdiri di depan rumah. Mungkin ibunya akan memeluknya dengan erat, seperti ketika ia berangkat merantau bertahun-tahun lalu. Bayangan itu membuat Yogi tersenyum kecil sambil terus berjalan. Di kejauhan, jalan mulai terlihat lebih ramai. Beberapa kendaraan melintas perlahan karena banyak orang yang berjalan di pinggir jalan. Yogi memindahkan tasnya ke tangan kiri, lalu melangkah sedikit ke tepi trotoar. Ketika itulah, pandangannya tertuju pada sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Di sisi jalan, tidak jauh dari tempat ia berdiri, terlihat seorang wanita tua berjalan sangat pelan. Tubuhnya terlihat kurus, dan langkahnya tampak berat, seolah setiap langkah membutuhkan tenaga yang besar. Pemandangan seperti itu sebenarnya tidak terlalu jarang di kota kecil. Kadang ada orang tua yang berjalan membawa barang, atau sekadar mencari sesuatu untuk dimakan. Namun, ada sesuatu yang membuat Yogi terus memperhatikan wanita itu. Di punggung wanita tua itu ada seseorang yang digendong. Orang itu adalah pria tua yang tubuhnya terlihat lemah dan tidak mampu berdiri sendiri. Kedua tangannya menggantung pelan di sisi tubuh wanita itu. Wanita tua itu berhenti di pinggir jalan, lalu berdiri dengan kepala sedikit menunduk. Beberapa orang yang lewat memperhatikan mereka dengan rasa kasihan. Seorang pengendara motor yang berhenti di lampu merah sempat mengambil uang kecil dari sakunya, lalu memberikannya kepada wanita tua itu sebelum lampu berubah hijau dan kendaraan kembali bergerak. Wanita tua itu menerima uang tersebut dengan tangan gemetar. Yogi yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan, merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Ia tidak tahu mengapa pemandangan itu membuat dadanya terasa sedikit sesak. Ia mencoba berjalan lagi, namun langkahnya terasa lebih lambat dari sebelumnya. Entah mengapa, matanya terus kembali melihat wanita tua itu. Wanita itu kemudian berjalan lagi dengan langkah tertatih sambil tetap menggendong pria lumpuh di punggungnya. Matahari yang semakin rendah membuat bayangan mereka memanjang di atas aspal jalan.
Yogi merasa ada sesuatu yang sangat akrab dari pemandangan itu, namun ia belum bisa menjelaskan apa. Tanpa sadar ia melangkah sedikit lebih dekat. Ketika jarak antara mereka semakin pendek, Yogi mulai bisa melihat wajah wanita tua itu dengan lebih jelas. Rambutnya yang sebagian besar sudah memutih, tertutup oleh kerudung yang tampak kusam. Wajahnya penuh garis keriput dan terlihat sangat lelah. Namun ada sesuatu dari wajah itu yang membuat jantung Yogi tiba-tiba berdetak lebih cepat. Langkahnya berhenti. Ia memandang wanita itu dengan mata yang tidak berkedip. Wanita tua itu kembali berhenti di pinggir jalan sambil mengatur napasnya yang terlihat sangat berat. Pria lumpuh di punggungnya terlihat menundukkan kepala, seolah tidak ingin memperlihatkan wajahnya kepada orang-orang yang lewat. Angin sore berhembus pelan, membuat kerudung wanita itu sedikit bergeser. Pada saat itulah wajahnya terlihat lebih jelas. Sebuah perasaan yang sangat kuat tiba-tiba menghantam dada Yogi. Ia merasa seolah waktu berhenti bergerak. Dunia di sekelilingnya terasa sunyi, meskipun kendaraan dan orang-orang masih terus berlalu lalang. Yogi menatap wajah wanita itu dengan mata yang semakin membesar. Garis-garis keriput itu sangat ia kenal. Cara wanita itu berdiri dengan tubuh yang sedikit membungkuk juga terasa sangat akrab. Jantungnya mulai berdetak semakin keras. Pikirannya mencoba menolak apa yang mulai ia sadari. Namun matanya tidak bisa membohongi kenyataan yang ada di depannya. Wanita tua itu adalah ibunya. Tangan Yogi yang memegang tas tiba-tiba terasa lemah. Tas itu hampir saja terlepas dari genggamannya. Ia berdiri terpaku di tempat dengan napas yang terasa tidak teratur. Pandangannya kemudian beralih kepada pria lumpuh yang digendong di punggung wanita itu. Meskipun wajah pria itu sebagian tertunduk, Yogi masih bisa mengenali bentuk wajah yang sangat ia ingat sejak kecil. Itu adalah ayahnya. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba memenuhi dada Yogi. Seperti ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya. Selama 6 tahun ia selalu membayangkan kedua orang tuanya hidup dengan nyaman di rumah besar yang ia bangun. Selama 6 tahun ia bekerja tanpa kenal lelah, karena percaya bahwa semua pengorbanannya membuat kehidupan mereka lebih baik. Namun sekarang, kenyataan yang berdiri di depan matanya terasa sangat berbeda dari semua bayangan itu. Ibunya berdiri di tepi jalan kota dengan tubuh yang kurus dan lemah. Ayahnya yang lumpuh berada di punggungnya. Mereka terlihat seperti orang-orang yang meminta belas kasihan dari orang yang lewat. Yogi tidak bergerak selama beberapa detik yang terasa sangat panjang. Perasaannya campur aduk antara tidak percaya dan rasa sakit yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Langkah wanita tua itu kembali bergerak perlahan. Ia berjalan sedikit menjauh dari tempat Yogi berdiri. Barulah pada saat itu Yogi seperti tersadar dari keadaan yang membekukan dirinya. Ia melangkah maju dengan langkah yang gemetar. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Jarak antara mereka semakin dekat. Yogi sekarang berdiri hanya beberapa langkah di belakang wanita tua itu. Suara napasnya terdengar berat. Wanita tua itu tidak menyadari bahwa anaknya sedang berdiri begitu dekat di belakangnya. Matahari hampir tenggelam di balik gedung-gedung kecil di kota itu. Cahaya sore menyentuh wajah Yogi yang kini dipenuhi rasa syok dan kesedihan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Detik berikutnya akan menjadi awal dari kebenaran yang selama ini tersembunyi selama 6 tahun penuh. Langkah Yogi terasa sangat berat ketika ia berdiri beberapa langkah di belakang wanita tua yang sedang menggendong pria lumpuh itu. Dunia di sekelilingnya seperti berubah menjadi sangat sunyi, meskipun kendaraan dan orang-orang masih terus bergerak di jalan kota. Dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Pikirannya masih berusaha menolak kenyataan yang ada di depan matanya, namun hatinya sudah tahu bahwa apa yang ia lihat adalah sesuatu yang nyata. Wanita tua itu berhenti lagi di pinggir jalan sambil mengatur napasnya, yang terdengar sangat berat. Punggungnya sedikit membungkuk, menahan beban tubuh suaminya yang sudah lama tidak bisa berjalan. Yogi memandang punggung itu dengan mata yang mulai memerah. Ia sangat mengenal punggung itu. Itu adalah punggung yang dulu sering ia peluk ketika masih kecil. Punggung yang sama yang dulu menggendongnya ketika ia sakit atau tertidur di perjalanan pulang dari pasar. Sekarang punggung itu terlihat jauh lebih kecil dan lemah. Yogi tidak mampu lagi menahan langkahnya. Dengan napas yang gemetar, ia berjalan perlahan mendekat. Ketika jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, sebuah suara pelan keluar dari bibirnya tanpa ia sadari. "Ibu?" Suara itu sangat lirih namun cukup untuk membuat wanita tua itu terdiam. Tubuhnya yang sejak tadi membungkuk perlahan menjadi kaku. Beberapa detik berlalu tanpa ada gerakan.
Lalu dengan sangat pelan, wanita itu menoleh ke belakang. Wajahnya yang penuh keriput terlihat kelelahan oleh perjalanan panjang yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Ketika matanya bertemu dengan wajah Yogi, ekspresi di wajahnya berubah seketika. Mata tuanya membesar seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bibirnya sedikit terbuka, namun tidak ada kata yang langsung keluar. Waktu terasa berhenti di antara mereka. Beberapa orang yang lewat mulai memperhatikan pemandangan itu dengan rasa penasaran. Yogi berdiri dengan mata yang sudah dipenuhi air mata. 6 tahun rasa rindu tiba-tiba bercampur dengan rasa sakit yang sangat dalam. "Ibu," suara itu keluar lagi dari mulutnya, kali ini lebih jelas. Wanita tua itu akhirnya menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya benar-benar adalah anaknya. Tubuhnya mulai bergemetar. Kaki yang sejak tadi menahan beban berat tiba-tiba terasa tidak kuat. Yogi segera melangkah maju dengan cepat, lalu membantu menahan tubuh ibunya agar tidak jatuh. Ayahnya yang berada di punggung wanita itu perlahan diturunkan dengan bantuan Yogi. Pria tua itu duduk lemah di pinggir trotoar dengan napas yang juga terasa berat. Beberapa orang yang melihat mulai berhenti sejenak. Mereka bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat emosional sedang terjadi di tempat itu. Yogi memandang wajah ibunya dengan mata yang penuh kesedihan. Wajah itu terlihat jauh lebih tua dari yang ia bayangkan. Kulitnya kering dan keriputnya semakin dalam. Tubuhnya juga jauh lebih kurus dibandingkan terakhir kali ia melihatnya 6 tahun lalu. Air mata akhirnya jatuh dari mata Yogi tanpa bisa ia tahan. "Ibu, ini Yogi." Kata-kata itu keluar dengan suara yang bergetar. Wanita tua itu menatap wajah anaknya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tangannya yang gemetar perlahan menyentuh pipi Yogi, seolah ingin memastikan bahwa apa yang ia lihat bukanlah mimpi. "Yogi." Nama itu keluar dari bibirnya dengan suara yang sangat pelan. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu anaknya dalam keadaan seperti ini. Yogi langsung memeluk ibunya dengan erat. Pelukan itu terasa sangat hangat, namun juga penuh rasa sakit yang sulit dijelaskan. Di dalam pelukan itu, Yogi bisa merasakan tubuh ibunya yang sangat kurus dan lemah. Sesuatu di dalam hatinya terasa hancur. Beberapa orang yang melihat kejadian itu mulai berbisik pelan satu sama lain. Namun bagi Yogi, semua suara di sekelilingnya terasa jauh. Yang ada di dalam pikirannya sekarang hanya satu pertanyaan yang terus berputar. Mengapa? Mengapa ibunya berada di jalan seperti ini? Setelah beberapa saat, Yogi melepaskan pelukan itu dengan perlahan. Ia memandang ayahnya yang duduk di pinggir trotoar. Pria tua itu menatapnya dengan mata yang juga dipenuhi air mata. Yogi segera berlutut di depan ayahnya. Tangannya memegang tangan ayahnya yang terasa sangat kurus. "Pak," suara Yogi kembali bergetar. Ayahnya mencoba tersenyum meskipun wajahnya terlihat sangat lelah. Sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Yogi memandang kedua orang tuanya bergantian. Pikirannya dipenuhi kebingungan yang tidak bisa ia pahami. Setiap bulan ia selalu mengirim uang, jumlahnya bahkan tidak sedikit. Ia juga sudah membangun rumah besar untuk mereka. Namun kenyataan yang ada di depannya sekarang sangat berbeda dari semua yang ia bayangkan selama ini. "Ibu, kenapa ibu di sini?" Pertanyaan itu akhirnya keluar dari bibirnya. Ibunya terdiam beberapa saat. Matanya menunduk ke arah jalan seolah tidak tahu harus mulai dari mana. Wajahnya terlihat dipenuhi perasaan yang sulit diungkapkan. Selama ini ia selalu menyembunyikan semua penderitaan itu dari anaknya. Namun sekarang semuanya sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Dengan suara yang sangat pelan dan penuh rasa sedih, akhirnya ia mulai bercerita. Kata-kata itu keluar perlahan seperti air yang menetes dari luka lama yang akhirnya terbuka. Ia menceritakan bagaimana kehidupan mereka berubah setelah Yogi pergi merantau. Bagaimana Rina perlahan mulai memperlakukan mereka dengan dingin. Bagaimana mereka akhirnya dipaksa mencari uang sendiri. Dan bagaimana setiap hari selama bertahun-tahun, ia harus menggendong suaminya berjalan di jalan kota untuk meminta belas kasihan orang lain. Setiap kalimat yang keluar dari mulut ibunya terasa seperti pisau yang menusuk hati Yogi. Ia mendengarkan semua itu dengan wajah yang semakin pucat. Pikirannya seperti tidak mampu menerima kenyataan yang sedang ia dengar. 6 tahun.
Selama 6 tahun ia hidup dengan keyakinan bahwa kedua orang tuanya hidup dengan nyaman. Namun ternyata selama itu pula mereka menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Air mata terus mengalir di wajah Yogi tanpa bisa ia hentikan. Di tengah keramaian jalan kota yang mulai dipenuhi cahaya lampu sore itu, sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terbuka sepenuhnya di depan matanya. Senja di kota kecil itu semakin gelap ketika cerita yang keluar dari mulut Ibu Yogi perlahan membuka semua kenyataan yang selama ini tersembunyi. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, sementara kendaraan masih terus melintas di jalan yang tidak pernah benar-benar sepi. Yogi masih berlutut di dekat kedua orang tuanya. Pikirannya terasa kosong, seperti ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Kata-kata yang baru saja ia dengar masih terus berputar di kepalanya. 6 tahun penderitaan. 6 tahun berjalan di bawah panas matahari. 6 tahun menggendong suami yang lumpuh hanya untuk meminta belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Padahal selama ini, ia selalu percaya bahwa kedua orang tuanya hidup dengan nyaman di rumah besar yang ia bangun dengan penuh harapan. Yogi memandang wajah ibunya yang terlihat sangat lelah. Di wajah itu ada kesedihan yang dalam, namun juga ada ketenangan yang aneh. Seolah wanita tua itu sudah terlalu lama menerima semua penderitaan yang datang dalam hidupnya. Di sampingnya, ayah Yogi duduk dengan tubuh yang lemah. Tangannya yang kurus berada di atas lutut, sementara matanya menatap jalan dengan pandangan yang kosong. Yogi menarik napas panjang, mencoba menahan perasaan yang semakin berat di dalam dadanya. Ia masih belum bisa memahami satu hal yang terus mengganggu pikirannya sejak tadi. Setiap bulan, ia selalu mengirim uang. Jumlahnya bukan sedikit. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah itu sudah mencapai ratusan juta jika dihitung semuanya. Uang itu ia kirim dengan keyakinan bahwa orang tuanya akan hidup dengan tenang. Namun kenyataan yang ada di depan matanya sekarang menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Dengan suara yang masih bergetar, Yogi akhirnya kembali bertanya kepada ibunya. Ia ingin memahami semuanya dengan jelas. Ia ingin tahu mengapa semua ini bisa terjadi. Ibunya terdiam sejenak sebelum menjawab. Tatapannya menunduk ke arah jalan seolah kenangan yang ia simpan selama bertahun-tahun perlahan muncul kembali di dalam pikirannya. Wanita tua itu mulai bercerita dengan suara pelan. Ketika Yogi pertama kali merantau, semuanya sebenarnya masih terasa baik. Rina masih bersikap sopan kepada mereka. Kehidupan di rumah juga masih terasa tenang, meskipun tanpa kehadiran Yogi. Namun setelah beberapa bulan berlalu, sikap Rina mulai berubah. Perubahan itu terjadi perlahan, namun semakin lama semakin terasa jelas. Setiap kali uang kiriman dari Yogi datang, Rina selalu menerima transfer itu sendiri. Pada awalnya, Ibu Yogi tidak pernah memikirkan hal itu, karena ia percaya bahwa uang tersebut memang digunakan untuk kebutuhan rumah. Namun waktu berjalan dan ia mulai menyadari bahwa uang itu tidak pernah benar-benar sampai kepada mereka. Setiap kali ia membutuhkan sesuatu untuk ayah Yogi yang sakit, Rina selalu mengatakan bahwa uangnya tidak cukup. Alasan yang sama terus diulang dari waktu ke waktu. Hingga akhirnya suatu hari, Rina mengatakan bahwa kedua orang tua itu harus mencari uang sendiri jika ingin memenuhi kebutuhan mereka. Kata-kata itu pada awalnya terasa seperti sesuatu yang tidak mungkin. Ibu Yogi bahkan sempat berpikir bahwa mungkin Rina hanya sedang emosi sesaat. Namun, kenyataan ternyata jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Hari demi hari, sikap Rina menjadi semakin keras. Makanan yang dulu selalu tersedia mulai jarang diberikan. Bahkan kadang mereka harus menunggu hingga malam untuk mendapatkan sedikit nasi yang tersisa. Ayah Yogi yang lumpuh juga sering dianggap sebagai beban. Semua itu akhirnya membuat Ibu Yogi tidak memiliki pilihan lain. Ia harus keluar rumah untuk mencari uang sendiri. Pada awalnya ia mencoba mencari pekerjaan kecil di sekitar kampung, namun tidak ada yang bisa ia lakukan dengan kondisi tubuhnya yang sudah lemah. Hingga akhirnya Rina mengatakan sesuatu yang membuat hidup mereka berubah selamanya. Ia menyuruh Ibu Yogi pergi ke jalan kota untuk meminta belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Kata-kata itu terasa sangat menyakitkan,
namun keadaan memaksa mereka menerimanya. Sejak hari itu, kehidupan mereka berubah menjadi seperti yang dilihat Yogi sekarang. Setiap pagi, Ibu Yogi harus menggendong suaminya berjalan menuju jalan kota. Panas matahari dan hujan menjadi bagian dari perjalanan mereka setiap hari. Uang yang mereka dapatkan biasanya hanya cukup untuk membeli makanan sederhana. Sementara di rumah besar yang dibangun oleh Yogi, kehidupan Rina berjalan dengan sangat nyaman. Ibunya berhenti sejenak ketika sampai pada bagian itu. Yogi yang mendengarkan semua cerita itu, merasakan sesuatu yang semakin panas di dalam dadanya. Kemarahan yang selama ini tidak pernah ia rasakan, mulai muncul perlahan. Ia teringat semua uang yang telah ia kirim selama bertahun-tahun. Jumlahnya begitu besar, hingga ia sendiri kadang merasa tidak percaya ketika menghitungnya. Uang itu ia kirim dengan satu tujuan sederhana, agar orang tuanya bisa hidup lebih baik. Namun ternyata semua uang itu tidak pernah sampai kepada mereka. Dengan suara yang mulai berat, Yogi bertanya satu hal lagi. Ia ingin memastikan sesuatu yang sejak tadi membuat pikirannya terasa semakin gelap. Ibunya menatapnya dengan mata yang masih basah. Wanita tua itu mengangguk pelan. Semua uang kiriman itu memang diterima oleh Rina. Sebagian digunakan untuk membangun rumah besar itu. Namun setelah rumah selesai, sebagian besar uang itu tidak pernah digunakan untuk kebutuhan keluarga. Rina menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di dalam hati Yogi. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menahan kemarahan yang mulai memenuhi seluruh tubuhnya. Semua pengorbanan yang ia lakukan selama 6 tahun terasa seperti sesuatu yang sia-sia. Ia bekerja siang malam, menahan lelah dan rindu, hanya untuk memastikan orang tuanya hidup dengan layak. Namun ternyata, selama ini mereka justru dipaksa hidup sebagai pengemis di jalan kota. Malam semakin turun di kota kecil itu. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning di atas aspal yang mulai sepi. Di tengah cahaya lampu itu, Yogi berdiri perlahan. Tatapannya berubah menjadi sangat dalam. Di dalam hatinya, sebuah keputusan besar mulai terbentuk. Keputusan yang akan mengakhiri semua penderitaan yang selama ini dialami oleh kedua orang tuanya. Malam sudah benar-benar turun di kota kecil itu, ketika Yogi berdiri di tepi jalan dengan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Udara malam terasa sedikit dingin, namun tubuhnya justru terasa panas oleh kemarahan dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. Lampu jalan memancarkan cahaya kuning yang menerangi wajah kedua orang tuanya. Dari cahaya itu, Yogi bisa melihat dengan jelas betapa lelahnya mereka setelah menjalani kehidupan yang sangat berat selama bertahun-tahun. Ibunya duduk di pinggir trotoar sambil menahan napas yang masih belum sepenuhnya teratur. Wajahnya terlihat pucat, namun ada ketenangan yang perlahan muncul setelah semua kebenaran akhirnya terbuka di depan anaknya. Ayah Yogi masih duduk dengan tubuh lemah. Matanya memandang anaknya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa haru karena akhirnya mereka bertemu kembali setelah waktu yang sangat lama, namun juga ada rasa sedih karena pertemuan itu terjadi dalam keadaan yang begitu menyakitkan. Yogi memandang kedua orang tuanya lama. Perasaan bersalah yang sangat dalam mulai muncul di dalam hatinya. Selama 6 tahun, ia selalu merasa bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Ia bekerja keras tanpa mengenal lelah dan mengirim uang dalam jumlah besar setiap bulan. Namun sekarang ia menyadari bahwa selama itu pula, kedua orang tuanya hidup dalam penderitaan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Air mata kembali mengalir di wajahnya. Perlahan ia berlutut di depan ibunya, lalu memegang tangan wanita tua itu dengan erat. Tangan itu terasa sangat ringan dan kurus. Kulitnya kasar oleh perjalanan panjang yang harus dijalani setiap hari. Di dalam hati, Yogi muncul rasa penyesalan yang sangat dalam. Ia merasa seharusnya pulang lebih cepat. Seharusnya ia tidak hanya percaya pada kabar yang ia dengar dari jauh. Namun waktu tidak bisa diputar kembali. Yang bisa ia lakukan sekarang hanya memperbaiki semuanya mulai dari malam itu. Dengan hati-hati, Yogi membantu ayahnya berdiri, lalu memapahnya agar bisa duduk lebih nyaman. Setelah itu, ia berdiri dan memandang kedua orang tuanya dengan tatapan yang penuh tekad. Tanpa banyak kata, ia mengambil tas besar yang sejak tadi berada di dekatnya. Tas itu masih berisi berbagai hadiah yang ia bawa dari negeri orang. Pakaian baru untuk ibunya, selimut hangat untuk ayahnya, beberapa barang lain yang dulu ia pikir akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Namun sekarang semua itu terasa seperti hal kecil dibandingkan kenyataan yang baru saja ia ketahui.
Yogi membantu ibunya berdiri dengan sangat hati-hati. Wanita tua itu terlihat sedikit bingung dengan apa yang sedang dilakukan anaknya. Namun ia mengikuti langkah Yogi tanpa bertanya banyak. Mereka berjalan perlahan menuju jalan yang lebih sepi. Yogi menghentikan sebuah kendaraan yang lewat, lalu membantu kedua orang tuanya naik dengan hati-hati. Perjalanan menuju kampung terasa sangat panjang, meskipun sebenarnya tidak terlalu jauh. Sepanjang perjalanan, Yogi hanya memandang keluar jendela kendaraan dengan pikiran yang dipenuhi berbagai perasaan. Kemarahan kepada Rina masih terasa sangat kuat di dalam dadanya. Namun, di sisi lain ia juga merasakan kesedihan yang dalam karena menyadari betapa berat kehidupan yang harus dijalani kedua orang tuanya selama ini. Ketika kendaraan akhirnya memasuki jalan kecil menuju kampung halaman, suasana malam terasa sangat sunyi. Lampu rumah penduduk terlihat redup di kejauhan, sementara suara serangga malam terdengar dari pepohonan di sekitar jalan. Beberapa menit kemudian, kendaraan berhenti di depan rumah besar yang berdiri di tengah halaman luas. Rumah itu masih terlihat sama seperti di foto yang selama ini tersimpan di ponsel Yogi. Temboknya tinggi, dan catnya masih terlihat bersih meskipun sudah beberapa tahun berlalu. Namun, bagi Yogi sekarang rumah itu tidak lagi terlihat seperti simbol keberhasilan. Rumah itu terasa seperti tempat yang menyimpan luka bagi keluarganya. Yogi membantu kedua orang tuanya turun dari kendaraan, lalu berjalan menuju halaman rumah. Lampu di ruang tamu masih menyala, menandakan bahwa ada orang di dalam rumah. Beberapa langkah kemudian, pintu rumah terbuka. Rina muncul di ambang pintu dengan wajah yang awalnya terlihat biasa saja. Namun, ekspresi itu langsung berubah ketika matanya melihat sosok Yogi yang berdiri di halaman bersama kedua orang tuanya. Wajahnya terlihat terkejut, ia sama sekali tidak menyangka suaminya akan pulang tanpa memberi kabar sebelumnya. Yogi berdiri dengan tubuh yang tegap. Tatapannya tidak lagi sama seperti dulu. Di dalam tatapan itu ada kemarahan yang selama ini belum pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Suasana di halaman rumah menjadi sangat hening. Tidak ada kata yang keluar untuk beberapa saat. Rina mencoba mengatakan sesuatu. Namun kata-kata itu tidak pernah benar-benar keluar dari mulutnya. Yogi melangkah masuk ke dalam rumah dengan kedua orang tuanya di sampingnya. Setiap langkah terasa berat, namun juga penuh dengan tekad. Malam itu menjadi malam yang sangat panjang bagi semua orang di rumah itu. Semua kebenaran akhirnya dibicarakan, tanpa ada lagi yang disembunyikan. Tangisan dan penyesalan memenuhi ruang tamu yang dulu dibangun dengan harapan akan menjadi tempat kebahagiaan keluarga. Yogi akhirnya mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tidak akan membiarkan kedua orang tuanya mengalami penderitaan seperti itu lagi. Mulai malam itu kehidupannya akan berubah. Rumah besar itu mungkin masih berdiri di tempat yang sama, namun maknanya sudah berbeda. Bagi Yogi, yang paling penting sekarang adalah merawat kedua orang tuanya dengan penuh kasih, seperti yang seharusnya mereka terima sejak awal. Malam semakin larut di kampung kecil itu. Di dalam rumah yang dulu dibangun dari hasil kerja keras di negeri orang, air mata mengalir sebagai penebusan atas penderitaan yang telah berlangsung selama 6 tahun yang panjang.